Selamat pagi sahabat sehat RSO, kembali kita bertemu dalam acara Orto Podcast. Kali ini kita akan berbincang mengenai komunikasi yang baik antara petugas kesehatan dengan pasien. Di Rumah Sakit Ortopedi ada psikolog yang cantik jelita. Saya perkenalkan terlebih dulu, Ibu Dr. Anda Dian Kristiawati MSI psikolog. Beliau adalah psikolog di Rumah Sakit Ortopedi. Selamat pagi Bu Dian. Pagi. Cantik sekali hari ini. Aku kalah saing dengan Bu Dian. Tampilannya hari ini cetar Mbak Henol. Baiklah Bu Dian, pagi ini kita akan mengupas atau membahas mengenai komunikasi yang baik antara petugas kesehatan kepada pasien. Sebetulnya seberapa pentingnya, seberapa perlunya komunikasi yang baik antara petugas kesehatan dengan pasien? Nah, ini topik yang sangat menarik ya. Dan sehari-hari itu mungkin kita akan ketemu ya dengan bentuk komunikasi seperti ini yang memang mesti dimiliki ya antara petugas dengan pasien ya. Nah, kita bisa melihat ya bahwa kenapa sangat penting ya komunikasi yang baik ya, karena pasien itu secara fisik mereka itu kondisinya kan sakit. Iya, secara psikologis jadi agak beda. Tidak ada satupun pasien ya itu seseorang yang sakit gitu ya itu tidak mengalami gangguan psikis ya, meskipun itu sangat ringan. Ya, misalnya seseorang yang sakit flu, kita tidak usah yang besar-besar begitu ya, yang sakit flu. Tidak ada ya orang sakit flu itu batuk pilek itu terus bahagia gitu ya. Atau mungkin yang bahagia itu cuman sebenarnya sakit hati juga nggak bahagia ya. Nah itu ya. Jadi memang ada hubungan ya selalu ya antara hubungan resiprok itu ya, hubungan timbal balik antara fisik dengan psikis ya. Apapun yang terkena pada fisik ya itu pasti akan mengenai psikis ya. Sekecil apapun pasti ada tidak nyaman ya, meskipun sakitnya itu tidak berat apalagi yang berat ya. Nah, dengan posisi ya seseorang yang psikisnya tidak enak gitu ya, tentunya butuh lingkungan yang nyaman. Ya, salah satunya adalah petugas kesehatan. Ya, pastilah kalau petugas kesehatan komunikasinya kurang enak didengar, itu pasien akan merasa mudah tersinggung. Padahal mungkin sehari-harinya tidak seperti itu ya, tidak apa-apa begitu ya. Tetapi kalau seseorang baru dalam kondisi tidak enak ya, sakit gitu ya, itu mungkin dengan suara yang sedikit tidak tinggi, nyaman gitu, sedikit tinggi itu saja sudah tersinggung. Nah, itulah perlunya komunikasi yang baik ya antara petugas kesehatan dengan pasien. Berarti dibutuhkan double empati ya Bu ya. Nah, itu dia ya. Ini mesti siap ya. Mesti siap petugas kesehatan itu sebelum bertemu ya, istilahnya sebelum bertemu ke pasien itu ya, itu mungkin memang kita perlu menyiapkan ya, menyiapkan secara psikis juga ya, itu bahwa kita memang siap gitu ya. Siap itu dalam artian mungkin kita kan manusia biasa ya, kadang punya masalah juga di rumah ya, mungkin cuciannya banyak gitu ya, atau setrikaannya banyak itu, terus kita datang ngos-ngosan langsung ke pasien, mungkin nyapanya kan jadi saat lagi Bu, kan saking ngos-ngosannya gitu ya. Tapi mungkin kita perlu menyiapkan juga, mau jeda dulu, tarik nafas panjang dulu, baru kemudian kita menyapa ya, gitu ya. Ini yang simpel gitu ya, yang sederhana mungkin bisa dilakukan kesiapan awal gitu ya. Itu berarti dari sisi petugas kesehatannya kita memang harus siap untuk menghadapi kondisi pasien yang secara fisik mungkin mengalami ada sedikit perbedaan maksudnya ada sedikit perbedaan dari sehat. Sekarang kalau dilihat dari pasiennya itu sebetulnya kan mungkin dari petugas kesehatannya nggak ada niatan untuk
menyinggung sebetulnya. Iya. Nah itu yang maksudnya yang perlu kita kan juga harus dua sisi nggak hanya dari petugas kesehatannya. Mungkin sebetulnya petugas kesehatan nggak ada maksud apa-apa. Dari sisi pasiennya itu sebetulnya apa yang harus disikapi dengan kondisi fisik karena sakit tersebut. Nah, memang kita tidak bisa kemudian menjudge ya kita meminta banyak ya pada dari sisi pasien ya, karena kondisinya memang baru tidak stabil gitu ya, baru tidak stabil. Jadi misalnya ya gue yo ngerti aku lah misalnya gitu ya, agak berat juga gitu ya, karena memang kayaknya ini harus satu arah ya. Kalau dua arah kamu juga mengerti aku ya sebagai tenaga kesehatan yang capek gitu gitu ya. Itu mungkin kita memang tidak bisa mengharapkan itu ya, karena dari sisi pelayanan memang kita yang sebagai pelayan yang melayani, jadi kita memberikan yang prima dari pihak kita ya gitu ya. Begitu, ya. Jadi apapun kondisinya sebagai petugas kesehatan kita harus bisa dan harus memahami kondisi baik fisik maupun psikisnya pasien. Gitu ya. Nah, kemudian untuk jenis komunikasinya itu gimana, Bu? Nah, memang kita mengenal ya banyak beberapa komunikasi ya, komunikasi yang seperti ini itu ya, itu biasa kita sebutkan komunikasi verbal ya. Kita memberikan salam pada pasien, selamat pagi gitu ya, terus apa kabar gitu ya, itu komunikasi verbal ya. Tetapi ada lagi yang tidak kalah pentingnya, komunikasi nonverbal. Nonverbal itu gestur kita ya. Kita selamat pagi sambil muka kita mungkin nggak enak gitu ya, mukanya nggak nyaman gitu, terus maaf ya Bu, nggak kedengeran nanti. Terus nadanya tinggi gitu ya, itu kan termasuk muka cemberut, itu termasuk nonverbal ya. Nah, yang perlu kita persiapkan memang selain komunikasi dalam bentuk verbal, itu komunikasi nonverbal. Ya, tadi kesiapan secara fisik dan mental kita, istilahnya kita kan secara performance juga mempersiapkan ya. Makanya kan kita diseragami semua gitu ya. Itu salah satu bentuk performance ya, bagaimana kita tampil profesional ya, itu kita dengan seragam. Kemudian persiapan yang lain itu ya kita mempersiapkan wajah cetar membahana tadi. Dengan kita tersenyum pun ya, kita tertawa pun ya, itu sudah membawa aura sekitar kita nyaman ya. Karena kan dalam psikologi itu ada yang namanya emosi itu menular ya. Emosi itu menular. Pada saat kita saya juga ditulari Budian, senyum-senyum terus. Kalau kita membawa aura positif kayak gitu ya, seperti kita tuh membawa suasana ceria gitu, otomatis lingkungan kita juga akan kena ya. Tapi kalau kita datang sudah kesuh gitu ya, terus kita menyapa pasien juga dengan kesuh ya seperti itu, otomatis juga akan kena juga begitu ya. Membawa aura yang tidak baik. Nah itu. Jadi istilahnya karena emosi itu menular, tularkanlah energi positif gitu ya pada pasien ya, pada termasuk mungkin teman-teman di sekitar kita ya. Gitu. Itu kan kondisi gini Bu, pasien yang bisa diajak komunikasi nggih. Kalau kita yang tahap seperti tadi, yang jenis-jenis komunikasi pasien yang seperti tadi itu kan pasien yang bisa diajak komunikasi. Seandainya pasiennya itu nggak bisa diajak komunikasi, apakah juga sama? Maksudnya kita juga harus seperti itu atau bagaimana? Yang kesulitan komunikasi. Nah, ini kesulitan komunikasi itu dalam kondisi memang dia tidak bisa berkomunikasi ya, atau karena sakitnya ya, itu kemudian tidak bisa berkomunikasi ya. Misalnya pada pasien-pasien yang dipasang ya, yang misalnya di ICU itu kan dipasang alat ya, itu dia kan tidak bisa untuk berbicara begitu ya. Nah, kalau dengan seperti itu kan berbeda ya dengan yang tidak bisa komunikasi, mau tidak bisa ngomong gitu ya. Kalau yang pasien-pasien yang memang karena gangguan sakitnya tidak bisa komunikasi, tetap kita akan menyampaikan ya, secara verbal juga bisa, non verbal juga bisa ya. Secara verbal ya kita bisa ini ya, selamat pagi Bapak gitu ya. Kalau bisa mendengarkan suara saya, boleh
jarinya digerakkan ya. Jadi menggunakan Kode. gitu ya. Itu kalau di pasien-pasien yang khusus gitu ya, itu terus itu pasien bisa dengan kode, oke, kita langsung akan berbicara ya, kan bisa langsung berkomunikasi gitu ya dengan menggunakan kode ya. Kalau tangan tidak bisa digerakkan, bisa kemudian dengan mengedipkan mata ya. Bapak bisa mendengar suara saya gitu ya. Kalau bisa mendengar suara saya, silakan kedipkan mata. Nah, pasien-pasien sudah begitu memberikan sinyal ya, komunikasi jawaban meskipun bentuknya tanda, itu sudah kita langsung bisa komunikasi gitu. Meskipun dengan kedipan mata saja gitu ya. Jadi oke Pak ya, kita atur nafas kita ya. Nah, kalau Bapak sudah bisa mengatur nafas, sudah merasa nyaman, silahkan kedipkan mata. Nah itu komunikasi akan terjalin begitu ya, meskipun untuk bicara tadi Terus gini Bu, ini di masa pandemi ya, walaupun ini sudah agak mereda kita kalau dulu kan mungkin di luar tindakan medis itu kan kita nggak pakai masker gitu. Senyum bisa dilihat pasien. Apalah gestur tubuh, maksudnya gestur wajah, dilihat wajahnya itu sudah ceria gitu kan bisa dilihat pasien. Kalau sekarang pakai masker itu gimana gitu biar kita bisa tampak ramah tapi dengan tetap prokes. Kita mungkin sering pernah ya melihat seperti teka-teki gitu ya, potongan wajah ya, kita di TV dulu kan pernah ya lihat potongan wajah itu ya, potongan wajah, tebak wajah siapa gitu ya. Itu kalau sudah kelihatan itu wajahnya siapa, itu kalau kelihatan apa? Mata. Ya, sebenarnya kita dengan menggunakan masker ya, mata itu bisa berbicara ya, berbicara banyak ya. Jadi kita kondisi terburu-buru gitu ya, kondisi kita senyum ya, kemudian kondisi santai gitu ya, itu kan terpancar dari mata ya. Makanya kan kita kalau saya kalau kita memang mau begitu mau ke pasien itu jeda dulu sebentar ya, apalagi kalau pasien satu ke pasien berikutnya itu kita tidak bisa langsung memanggil begitu ya, karena mungkin masalahnya kan berbeda. Nah itu kita jeda, tarik nafas, kemudian kita atur senyum dulu. Begitu kita tersenyum gitu ya, itu udah aura kita juga akan longgar ya. Nah itu muncul di wajah ya. Jadi tidak ada alasan pakai masker nggak tersenyum. Harus tetap ceria, harus tetap dengan pasien, harus tetap itu tadi, senyum salam sapanya harus tetap ada. Senyum salam sapa, suara, intonasi, itu kita jaga ya. Misalnya kita memanggil pasien, Ibu Mulyani masuk. Ibu Mulyani, silakan masuk. Ini sudah beda ya. Kalau silakan masuk itu kayak dia sudah merasa diterima begitu ya, dibandingkan dengan Ibu Mulyani masuk gitu. Itu seperti kayak disuruh gitu ya. Benar. Mungkin gini, ini sebetulnya kebetulan saya juga agak aktif di akreditasi. Tahapannya untuk berkomunikasi yang baik antara petugas kesehatan dengan pasien itu tahapannya alurnya gimana sih Bu? Awal mulanya gitu, maksudnya untuk tindakan pertamanya gimana gitu, memperkenalkan diri atau gimana gitu? Kalau dari salam sapa itu kita mungkin sudah dapat ya, di akreditasi ada ya, mungkin selain yang wajib yang ada di akreditasi yang kita lakukan, mungkin perlu ada tahap yang dipraktekkan begitu ya, dipraktekkan ya. Dalam teori psikologi ada yang namanya itu pendekatan humanistik ya, teori humanistik ya, di mana kita itu petugas ya, itu terapis itu ya, itu berpusat pada klien ya, klien center terapi begitu ya. Dalam tahapan itu ada mesti yang dilewati gitu ya. Mungkin beberapa saya sebut ya. Tahap pertama itu penerimaan. Ya. Tadi kita misalnya silakan masuk, ya itu penerimaan ya, seperti kita menerima tamu gitu ya. Tahap satu itu tahap acceptance ya, jadi kita terima ya, terima apa adanya ya. Misalnya pasiennya jalannya agak susah ya, kita akan menunggu, jadi tidak yang cepet toh Bu.
Jadi harus memahami keterbatasan fisik pasiennya. Kita menerima apapun kondisi pasien gitu ya, dia dengan jalan cepat, jalan lambat ya, dengan jadi makanya kita kan melihat ya. Jadi begitu kita memanggil pasien, kita akan melihat oke, ya, kita terima itu apapun kondisinya ya. Nah, setelah menerima itu ada tahap ya yang berikutnya itu tahap respect ya. Respect itu menghargai. Setiap orang itu ingin dihormati. Ya, pada dasarnya setiap orang itu ingin dihormati dan dihargai. Ya, demikian juga pasiennya. Kita kan nggak inginkan ada yang diabaikan gitu ya. Demikian juga pasien ya, respect itu kita tunjukkan pada pasien ya. Misalnya dengan memang seolah-olah engkaulah satu-satunya pasienku gitu ya. Padahal pasien kita mungkin di luar banyak gitu ya. Tapi kita fokus pada pasien itu sehingga kita merasa seperti seolah-olah engkau adalah satu-satunya pasienku ya. Jadi secara nonverbal itu kita menerima dia, kemudian fokus ke dia, kemudian tidak disambi ya, mungkin disambi kita sambil telepon sambil WA. Nah, ini kan sudah respectnya sudah beda ya. Jadi prioritas utama. Nah, mungkin bahasa di akreditasi juga ada ya, sebenarnya itu di teori ada gitu ya. Jadi kita ada penghormatan, penghargaan pada pasien ya. Nah, itu yang pasien akan merasa nyaman, merasa diterima. Berikutnya ada memahami ya. Memahami itu pasien mesti kan mengeluh ya. Sakit semua, sakit ini sakitnya. Nah, pasti kan sakit, kalau nggak sakit nggak di rumah sakit gitu ya. Tapi itu kan tidak terlontar ya, karena kita udah biasa pasti sakit kan gitu ya. Tapi bukan itu ya, pemahaman itu dimana kita memahami apapun keluhannya. Ya, keluhan pasien dia mengeluh sakit semua badannya dan mungkin ya ada yang berulang-ulang datang keluhannya sama gitu. Seolah-olah kok kayaknya yang kita kerjakan belum ada perubahan gitu ya. Padahal dari sisi cara berjalannya sudah berubah, sudah bagus itu. Wah, ini sebenarnya sudah sembuh, tapi pasien tetap mengeluh sakit gitu ya. Nah, itu tetap kita pahami. Jadi kalau dirawat inap ya, rawat inap itu keluhannya sakit gitu ya. Nah, ada tahap yang berikutnya itu yang tahap kita itu reflection ya. Reflection itu mengulang. Ya. Sakit sekali ibu, sakit sekali, sakit semua badannya. Kita mengulang, oh iya ibu sakit ya gitu ya. Tadi mengulang apa yang disampaikan pasien ya. Saya nggak bisa tidur ibu, oh ya nggak bisa tidur ya, nggak enak badannya ya itu. Jadi kita ulang ya apa yang disampaikan pasien ya. Seperti itu pasiennya sudah merasa diterima sekali ya. Oh ini paham banget ini ya, ngerti ya. Saya nggak bisa tidur ngerti ya. Padahal kita mengulang itu. Terus penerimaan itu ya, penerimaan di mana dia mengeluh sakit, kita mah iya memang sakit, enggak apa-apa ibu ya. Nah, kata tidak apa-apa ya mungkin sederhana ya, tetapi bagi pasien itu sudah sembuh kayak setengah sembuh gitu ya, sudah setengah sembuh. Seperti sugesti. Seperti enggak apa-apa ya. Padahal belakangnya kan ada tahapannya ya ibu ya. Nanti ya setelah ini ada tahapannya, enggak apa-apa tapi ibu ya. Dan situasi yang menenangkan itu ya, itu mungkin bagi kita yang menyampaikan sederhana, tapi bagi pasien luar biasa ya dapatnya ya. Misalnya saja pasien kita menyampaikan ke pasien, ibu sudah ada di rumah sakit ya, jadi ini sudah tempat yang tepat ya, jadi ibu kan akan lebih mudah ya, tertangani ya. Kata-kata seperti itu pun dia pasien ya. Coba kalau di rumah sakit kan jauh dari petugas, dari perawat, dari dokter, jauh. Ibu sudah ada di rumah sakit ini, jadi tidak apa-apa ibu. Ya, itu kata-kata itu pun pasti sudah kayak celes gitu ya, itu ya. Jadi ada rasa tenang ya, rasa tenang itu yang hal seperti itu yang pasien itu sangat butuh ya, gitu ya. Jadi kalau saya tangkap itu intinya kita siap mendengarkan, memahami, kemudian memotivasi ya Bu ya, lebih ke arah itu. Mungkin ada lagi yang perlu disampaikan dari bincang-bincang kita pagi ini.
tambahan lagi? Mungkin yang poin yang penting ya, kita saat berinteraksi ya dengan orang lain, baik itu pasien maupun teman sekerja ya, maupun sesama petugas interprofesional gitu ya. Itu yang utama mungkin adalah menghargai ya, menghargai. Jadi kita menghargai lawan bicara kita gitu ya. Nah, itu siapapun dia ya, apapun jabatannya ya, apapun kondisinya ya, itu kita berusaha untuk menghormati, menghargai ya, karena itu ternyata semua orang butuh itu. Ya. Meskipun ada yang muncul, ada yang tidak. Ya, penghormatan itu tidak mesti ya. Tetapi dengan dilihat, disapa gitu ya, berbicara kita lihat itu saja sudah menghormati ya, menghargai itu yang penting begitu, yang utama ya gitu ya. Gitu. Ya. Menarik sekali pagi ini membahas mengenai komunikasi yang baik antara petugas kesehatan dengan pasien. Semoga dari bincang-bincang kita pagi ini dapat mengilhami sahabat sehat RSO untuk mungkin menghadapi pasien itu dengan tidak membedakan status pasien, dengan tetap memahami, mendengarkan dan memotivasi dan double empati kalau menurut saya. Oke. Panjang usus ya, bukan panjang usus katanya kan itu. Kalau orang Jawa bilang ususnya sing dawa gitu ya. Jadi ada apapun kondisi pasien itu benar adanya. Iya. Ya. Pasien adalah raja. Nah, itu dia. Terima kasih sudah mengikuti bincang-bincang kita pada pagi ini. Mungkin di episode Ortho Podcast yang akan datang, Bapak Ibu dapat melihat atau mendengarkan topik-topik yang menarik dari Rumah Sakit Ortopedi. Ketemu lagi di Ortho Podcast selanjutnya.